Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardin Firmanto Diaftara, NIM 1903211001102. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis studi kelayakan bisnis dari usaha ikan hias Fahmi Arwana Surabaya. Nah, mohon disimak ya teman-teman ya. Nah, yang pertama yaitu aspek teknis dari usaha ini. Nah, jadi usaha ikan arwana Fahmi Arwana Surabaya ini terletak di Jalan Bulabanteng, Jalan Cempaka, Kecamatan Ngejeran, Kota Surabaya. Karena lokasinya di Surabaya, maka lokasi dari usaha ini saya rasa itu adalah strategis. Karena Surabaya merupakan perkotaan besar, yaitu adalah kota kedua terbesar di Indonesia, sehingga untuk memenuhi bahan baku yang dibutuhkan serta aspek produksi yang dibutuhkan itu sangat mumpuni, utamanya dekat dengan Gunung Sari, di mana itu adalah pasar ikan hias yang cukup besar yang ada di Surabaya. Kemudian skala usaha dari ikan hias ini, usaha ini yaitu masih skala rumahan. Untuk tata letaknya masih mengikuti bentuk rumah karena masih skala rumahan, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan juga tidak banyak, hanya satu orang yaitu pemilik usaha tersebut. Lalu untuk tata letaknya yaitu mengikuti bentuk rumah, dan menurut saya ini merupakan tata letak retail atau toko, di mana pemilik usaha ingin memperlihatkan kualitas ikan yang terbaik, sehingga jika dilihat denah lokasinya, bahwa lokasi ikan-ikan yang terbaik itu ada di atas, kemudian yang di bawah, akuarium yang di bawah itu adalah untuk ikan-ikan jenis biasa dan untuk ikan-ikan yang masih kecil, seperti itu. Sekarang aspek hukum dan juga aspek lingkungan dari usaha ini. Nah, untuk aspek hukum sendiri, untuk secara izin dan sebagainya, usaha ini masih belum memiliki izin karena masih berskala rumahan atau masih skalanya kecil, sehingga untuk aspek hukum seperti perizinan usaha itu belum ada. Namun dapat dipastikan bahwa saya untuk ikan-ikan yang dijual ini sudah memiliki keamanan hukum atau sudah diperbolehkan secara hukum untuk dijual. Aspek lingkungan dari usaha ini tidak terlalu berdampak kepada lingkungan secara langsung, tapi berdampak kepada sang pengusaha, di mana pengusaha mendapatkan nilai ekonomis yang tinggi, untung. Nah, untuk amdalnya tidak ada, alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek organisasi dan manajemen. Nah, untuk organisasi dan manajemen ini tidak ada aspek yang secara spesifik mengatur usaha ini, karena usaha ini dijalankan oleh satu orang, yaitu milik usaha sendiri. Sehingga untuk manajemennya dilakukan sendiri oleh pengusaha tersebut dengan mengatur aktivitas pribadi seseorang tersebut atau pengusaha tersebut dengan usaha ikannya. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, di sini teman-teman sekalian, untuk aspek pasar dan pemasaran ini untuk usaha ikan hias ini cukup luas ya pasarnya, karena ini merupakan usaha potensial. Apalagi Indonesia ini merupakan negara maritim, di mana kepulauan itu lebih banyak daripada daratan, sehingga untuk potensi dari ikan hiasnya itu banyak. Nah, untuk pasarnya juga luas seperti itu. Nah, untuk pemasarannya sendiri, pemasaran dari usaha ikan hias ini baik secara online maupun offline itu berjalan sama baiknya. Di online kebanyakan dari pengusaha atau dari saudara Fahmi ini menjual melalui komunitas-komunitas ikan hias, khususnya ikan arwana, melalui Facebook. Biasanya itu karena di Facebook itu orang banyak tertarik mencari barang dagangan, khususnya untuk ikan hias arwana itu melalui Facebook biasanya. Dan juga untuk ikan hias ini dipasarkan melalui komunitas-komunitas yang ada di Instagram, seperti itu dari saudara Fahminya sendiri. Dalam aspek selanjutnya yaitu aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk usaha ini sendiri memiliki dampak ekonomi bagi keluarga Bapak Fahmi atau saudara Fahmi, karena dari usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari usaha Fahmi. Secara sosial, usaha ini juga tidak terlalu berdampak bagi lingkungan sekitar, namun berdampak bagi keluarga Fahmi sendiri. Secara budaya juga tidak berpengaruh besar, karena untuk memelihara ikan hias ini merupakan suatu kegiatan yang cukup sering dilakukan oleh masyarakat. Dari aspek finansial dapat diketahui bahwasanya usaha ini layak untuk dikembangkan karena berdasarkan 4 indikator, yaitu NPV,
kemudian ada IRR, benefit cost ratio, dan juga payback period, yaitu 2,6 bulan modal bisa dikembalikan, maka dapat dikatakan layak dan usaha ini bisa dikembangkan untuk menjadi lebih besar lagi. Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan bahwasanya secara finansial usaha ini sangat layak untuk dijalankan karena memiliki hasil-hasil yang positif, juga untuk pengembalian modalnya cukup singkat, hanya 2,6 bulan. Lalu untuk aspek non teknis atau non finansial menurut saya itu sedikit belum layak karena belum memiliki izin usaha yang bisa mencantumkan bahwasanya usaha ini legal. Nah, untuk saran dan juga masukannya, untuk pemilik usaha disarankan untuk mengurus izin usaha karena pada saat ini pengurusan izin usahanya cukup mudah dan juga tidak dipungut biaya, sehingga bisa menambah legalitas serta kepercayaan masyarakat atau konsumen kepada usaha ini untuk membeli dagangannya, seperti itu. Mungkin kalau lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.